ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Sampurasun, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam Maranatha Family Fellowship
Jumat 4 September 2020 dengan tema The Mindset of Christ. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono, MTH. Badan Pelayanan Kerohanian dan Pendeta Universitas menyampaikan salam dari Auditorium Universitas Kristen Maranatha. Kita akan bersama-sama mengawali Maranatha Family Fellowship pada hari ini. Mari kita memulainya dalam doa, kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami bisa bersama-sama mengikuti ibadah secara online. Kami bersyukur untuk Maranatha Family Fellowship yang boleh kami laksanakan. Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Tuhan juga yang mempersiapkan setiap kami untuk kami berhenti sejenak dari aktivitas kami datang dan menghampiri hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan melalui pujian dari NKB 3, Terpujilah Allah. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan dengan tema The Mindset of Christ. Untuk itu terlebih dahulu kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, melalui Kristus dan inkarnasinya kami dapat mengenal apa yang Engkau pikirkan, yaitu tentang karya keselamatan yang sama sekali berbeda dengan apa yang dilakukan oleh dunia. Melalui inkarnasi Kristus, Engkau menjangkau manusia secara personal dan terlibat di dalam pergumulan-pergumulannya yang sangat konkret. Kami ingin mengenal lebih jauh lagi the mindset of Christ, agar hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Karena itu, mampukan kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan, memampukan kami untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman-Mu hanya di dalam kuasa dan pemeliharaan dari Tuhan kami, Yesus Kristus. Bersabdalah ya Tuhan,
kami siap untuk mendengarkan firman. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 16. 1 Korintus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Tema yang akan kita renungkan bersama adalah The Mindset of Christ. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikian firman Tuhan. Disebutkan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi apa yang dimaksudkan dengan mindset itu? Apa yang saudara terjemahkan dari kata mindset? Nah, mindset seringkali diterjemahkan sebagai pola pikir seseorang dalam menghadapi realitas. Jadi ada pola pikir, lalu ada realitas. Lalu bagaimana cara kita merespon, menafsirkan realitas? Karena itu saudara-saudara, mindset senantiasa bersifat subjektif. Karena apa? Setiap orang pasti memiliki sudut pandang dan pola berpikir sesuai dengan karakternya. Bahkan juga tingkat pendidikan dan latar belakangnya. Semakin kita memiliki kepribadian yang dewasa atau matang, karakter yang baik, tingkat pendidikan yang memadai, seharusnya kita dimampukan untuk memiliki pola pikir yang semakin luas, semakin mendalam dan produktif. Tetapi sebaliknya, semakin kepribadian kita tidak bertumbuh secara dewasa, karakter kita egoistik, dan pola pendidikan yang kita terima tidak membebaskan, maka kita akan menjadi sosok pribadi yang gagal merespon dengan tepat dan bijaksana realitas kehidupan ini. Kalau saya berbicara mengenai aspek pendidikan, maka yang saya maksudkan bukan sekadar ditentukan oleh tingkat akademik, ya, tetapi apakah pendidikan itu memampukan seseorang menemukan makna dan tujuan hidupnya yang otentik. Kita kadang menemui seseorang dengan tingkat pendidikan yang sangat tinggi, tetapi mohon maaf, sangat naif dan dangkal dalam merespon suatu situasi atau permasalahan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mindset merupakan produk mental spiritual seseorang. Nah, saudara-saudara, pola pikir tersebut bukan sekadar di area kecerdasan dan kemampuan kognitifnya, tetapi utamanya adalah hasil dari apa yang disebut dengan worldview. Jadi mindset itu berkaitan dengan worldview,
Worldview di sini adalah pandangan dunia. Semakin mindset seseorang itu berkualitas, maka worldview-nya juga lain. Karena itu mindset seseorang menggambarkan bagaimana tingkat mutu worldview seseorang. Apakah memiliki wawasan yang luas, kemampuan pertimbangan yang matang, daya analisa yang tajam, ataukah sebaliknya. Nah, sebagai hasil atau produk mental spiritual, maka kualitas mindset ditentukan oleh 6 faktor. Coba saudara lihat di situ ada 6 faktor yang penting, yaitu pendidikan. Yang kedua, pengalaman experience. Yang ketiga adalah latar belakang keluarga. Yang keempat adalah relasi sosial. Yang kelima budaya, dan yang keenam religiusitas. 6 faktor ini yang mempengaruhi mindset kita. Pendidikan, pengalaman, latar belakang keluarga, relasi sosial, budaya, dan religiusitas kita. Karena itu saudara-saudara, perubahan mindset tidak dapat ditentukan oleh beberapa faktor belakang. Akar dari perubahan mindset senantiasa berkaitan dengan keseluruhan kepribadian kita. Jadi kalau ada harapan supaya mindset berubah, artinya kepribadian kita diharapkan mengalami perubahan yang lebih bermutu, lebih berkualitas. Nah, saudara-saudara, dari keenam faktor itu, tadi yang pertama apa? Pendidikan, lalu pengalaman, latar belakang keluarga, ketiga relasi sosial, budaya, dan religiusitas. Kalau saya amati ada satu faktor lagi, yang ketujuh, itu yang ternyata menentukan. Dan apa yang menentukan? Jadi ada 6 ditambah 1 ini 7. Saya tambahkan yaitu perjumpaan dan pengenalan akan Kristus. Saya mengatakan ini bukan mengada-ada, saudara, bukan karena saya pendeta dan orang Kristen lalu mengarang-arang, tidak. Tokoh-tokoh dunia yang sangat berpengaruh itu rata-rata semuanya mengalami yang ketujuh itu. Perjumpaan dan pengenalan akan Kristus sebagai faktor yang utama dan menentukan. Bukan pendidikannya, bukan pengalamannya, bukan latar belakang keluarganya, relasi sosial, budaya, dan religi, tapi apakah telah mengalami perjumpaan dan mengenal Kristus. Nah, saya bercontoh saudara-saudara di dalam surat 1 Timotius pasal 1 ayat 13. Di sana saudara menjumpai tokoh yang kemudian bernama Rasul Paulus, yang dulunya bernama Saulus. Nah, apa yang dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 13? Demikian, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi dia ini tadinya adalah seorang yang jahat, ganas, penganiaya jemaat, tapi diubah. Jadi perjumpaan dan pengenalan akan Kristus mampu mengubah mindset orang yang bernama Saulus ini, sehingga dia memiliki cara pandang yang sama sekali baru. Semula Saulus yang memiliki cara pandang dan pola hidup sebagai seorang penghujat, penganiaya, seorang yang ganas, diubah oleh Tuhan. Dan saudara lihat pemikiran-pemikiran Rasul Paulus sampai sekarang sangat relevan, mempunyai nilai yang abadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan itulah yang juga diungkapkan dalam surat Filipi pasal 3 ayat 8. Coba saudara renungkan ya, kata-kata dari Saulus yang kemudian menjadi Rasul Paulus itu. Dia berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia
daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudara, apa yang dahulu dianggap Saulus sebagai suatu keutamaan dan prioritas berubah menjadi sesuatu yang bernilai kurang. Bahkan dia sebut, dianggapnya lagi sekarang sampah. Padahal itu dulunya adalah satu kebanggaan. Nah, karena itu hal yang sama juga bisa kita lihat di dalam diri kita. Sebelum kita mengenal Kristus, mungkin kita adalah orang yang gila hormat. Tetapi setelah mengenal Kristus, kita lebih mengutamakan memberi hormat kepada setiap orang tanpa kecuali. Mungkin sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah pribadi yang mudah tersinggung dan pemarah. Tetapi setelah mengenal Kristus, kita menjadi pribadi yang ramah dan mampu menguasai diri. Nah ini saudara, mengapa terjadi perubahan dari mindset itu? Jadi karena itu dapat saya katakan bahwa perubahan mindset menentukan makna dan kualitas hidup seseorang. Ya. Jadi bisa saja dalam hidup kita, ya, orang yang mempunyai tingkat pendidikan sangat tinggi, lalu saleh dalam hidup keagamaannya, dan punya status sosial yang terhormat, namun dikendalikan oleh mindset duniawi. Saudara-saudara, kalau saya boleh mengatakan, manifestasi mindset duniawi seseorang ini akan menimbulkan kerugian yang menghancurkan seluruh hal yang baik. Karena itu untuk mengetahui bagaimana mindset itu teruji, saya mengajukan ada 3 ujian. Untuk mengukur apakah mindset yang kita miliki adalah mindset yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah krisis. Yang kedua adalah kepentingan pribadinya terganggu. Dan yang ketiga, jauh dari pengamatan publik. Ya. Saudara, mari kita ukur mindset kita masing-masing dengan 3 ukuran. Krisis, 2 kepentingan pribadi terganggu, dan yang ketiga, jauh dari pengamatan publik. Nah, mengapa saya mengatakan 3 ujian ini untuk melihat kualitas dari mindset kita? Oleh karena ketika kita menghadapi situasi krisis atau kesulitan berupa tekanan dan kegagalan, seseorang akan memperlihatkan watak aslinya atau karakter yang sesungguhnya. Jadi kita akan kelihatan, saudara, siapa diri kita saat kita menghadapi situasi yang sulit itu. Ya. Seorang yang mempunyai mindset yang tidak berkualitas ketika menghadapi kesulitan, dia akan mengambil 2 sikap. Defensif, yaitu mempertahankan diri, membela diri. Atau yang kedua, ofensif, menyerang orang lain. Tapi seorang yang mempunyai mindset yang benar, yang tepat, yang memiliki integritas, tidak mau defensif atau ofensif. Dia akan memilih bersikap jujur, dia akan realistik, dan mampu memberikan solusi. Jadi mindset seseorang itu akan terlihat saat dia menghadapi serangan atau gangguan terhadap keadaan dirinya. Lalu yang kedua, mindsetnya akan terlihat saat kepentingan pribadinya terganggu. Jadi kepentingan pribadi kita ini diganggu, nah kelihatan saudara aslinya. Kalau kita mempunyai seorang mindset yang sempit, ya, karakter yang tidak mendukung, maka kita akan memperlihatkan ego kita. Apakah ego kita ini ego yang
negatif ya, narsistik dan serakah, ataukah ego yang dewasa? Dan yang ketiga, mindset seseorang akan terlihat apabila semua kesalehan dan kebajikan yang ia lakukan jauh dari pengamatan publik. Nah, selama kita melakukan kesalehan dan kebajikan hanya di depan publik, maka bukankah yang kita mau tonjolkan adalah sebenarnya kita ingin mencari pujian? Tetapi seorang yang mempunyai mindset yang benar di hadapan Tuhan, dia tidak memperhitungkan di depan publik ataukah jauh dari publik, ya. Dia akan memperlihatkan yang sesungguhnya, ketulusan hatinya. Karena kita akan memperlihatkan kesalehan, kebajikan yang lahir dari hati kita yang terdalam. Banyak orang yang melakukan kebajikan dan kesalehan hanya di depan orang, maka jelas tujuannya adalah untuk memperoleh pujian dari manusia. Nah, jadi kita bisa melihat saudara-saudara bahwa mindset yang berkualitas itu harus lolos dari 3 ujian. Krisis, kepentingan pribadinya terganggu, yang ketiga jauh dari pengamatan publik. Nah, harus kita akui bahwa kalau yang seperti ini tidak perlu orang Kristen, saudara-saudara. Orang beragama Buddha, orang beragama Hindu, orang beragama Konghucu, atau orang yang beragama lain, atau animisme, ya, atau mungkin saudara-saudara kita Muslim, ya bisa melakukan itu. Nah, jika demikian, nah mindsetnya Kristus itu yang bagaimana? Kalau orang bisa menghadapi krisis, menghadapi kepentingan pribadinya terganggu, jauh dari pengamatan publik, tidak perlu orang Kristen. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau boleh saya katakan bahwa mindset of dari Kristus, the mindset of Christ itu tidak boleh identik, dan memang tidak identik. Mengapa? Karena hakikat pikiran Kristus, the mindset of Christ, itu adalah pikiran dan karakternya Allah. Jadi melalui Kristus kita bisa mengenal mindsetnya Tuhan, mindsetnya Allah, mindsetnya atau isi hatinya Tuhan. Jadi the mindset of Christ itu berasal dari surga. Nah, jadi ada the mindset of Christ, ada the mindset yang sifatnya universal. Jadi bagaimana kita harus melihat? Karena the mindset manusiawi bisa dilakukan melalui pelatihan spiritual, ya, melalui hidup bertara, dilatih, disiplin, melalui budaya, melalui pendidikan, itu bisa. Tapi the mindset of Christ yang ilahi itu tidak bisa dicapai dengan cara-cara semua ini. Saudara-saudara, karena itu di dalam iman Kristen, polanya bukan manusia dengan kekuatan rohani dan akal budinya mampu mencapai mindset yang berkualitas. Jadi bukan pertama-tama usaha manusia. Sebaliknya, setiap orang tanpa terkecuali dipanggil untuk hidup dalam persekutuan iman dan kasih kepada Kristus, sehingga iman dan kasih kepada Kristus itu Allah menganugerahkan kepada dia satu mindset yang baru. Anugerah di dalam penebusan Kristus itulah orang kemudian mendapatkan di dalam hidupnya dikuasai oleh Roh Allah. Jadi di dalam kasus Saulus yang tadi saya sebutkan, bukan Saulus yang lebih dahulu mencari Allah,
dan kebenarannya, tetapi anugerah dan kasih Allah yang menyebabkan ia bisa berjumpa dengan Kristus, lalu mengalami pembaruan yang menyeluruh dalam kehidupannya. Jadi memiliki pikiran Kristus berarti kita membuka hati untuk dipenuhi oleh pikiran Allah. Sudah memahami di situ? Kita membuka hati akan dipenuhi oleh pikiran Allah, sehingga seluruh orientasi, pijakan, dan kerangka berpikir kita dikendalikan oleh kehendaknya. Nah, jadi ada perubahan, saudara. Hidup kita hanya bertujuan untuk mempermuliakan namanya dan melakukan kehendak Allah dengan setia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, the mindset of Christ akan menjadi pola pikir kita apabila kita mau mengikuti Dia. Jadi percaya kepada Kristus itu berarti mengikuti setiap pikirannya, tindakan-tindakannya, dan karyanya, sehingga hidup kita itu mencerminkan karakter Kristus dalam setiap situasi yang kita hadapi. Apakah dalam situasi sulit, krisis, terancam, atau sebaliknya saat kita mengalami kesuksesan. Itu semuanya bahaya, saudara. Sulit itu berbahaya, tapi ketika kita ini sukses dan merasa nyaman, itu juga berbahaya. Nah, orang-orang yang dikuasai oleh pikiran Kristus hidup dalam kekudusan dan memiliki daya pembaru yang begitu besar dalam masyarakat. Nah, saudara-saudara, di dalam tradisi gereja Roma Katolik dan gereja Ortodoks, orang-orang yang hidup kudus inilah yang disebut dengan nama santo dan santa. Jadi para santo dan santa ini adalah mereka yang mampu hidup kudus, menghayati kemurnian, membebaskan diri dari kemelekatan, dan mengakhiri kehidupannya dengan sikap iman yang setia kepada Kristus. Kalau kita membaca, saudara, riwayat hidup para santo dan santa itu, maka kita bisa melihat bahwa mereka ini tidak terpengaruh dengan situasi yang terjadi. Apakah saat mereka menghadapi situasi sulit, bahkan diancam untuk dibunuh sehingga menjadi martir? Ataukah saat mereka diperhadapkan dengan godaan kekuasaan dan kenyamanan, mereka intinya cuma satu: memprioritaskan kehendak Allah dan pola pikir Kristus. Itu semua santo-santa itu selalu punya ciri itu. Memprioritaskan kehendak Allah dan pola pikir Kristus. Mereka mampu melepaskan semua belenggu dan kemelekatan dunia, dan dengan rela mengikatkan diri hanya kepada kehendak Kristus. Mereka memenuhi apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 24. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi saudara-saudara, makna mengikut Yesus tidak pernah terlepas dari kesediaan diri untuk senantiasa menyangkal diri dan memikul salib Kristus. Nah, lalu orang bertanya, kalau demikian mindsetnya Kristus itu bagaimana? The mindset of Christ secara mendasar dipersaksikan di dalam kitab Injil-Injil
surat-surat rasuli dan seluruh bagian Alkitab Perjanjian Baru. Nah, tentunya saya tidak bisa menceritakan semuanya. Saya hanya tanya, yang paling fundamental itu yang mana sih dari pikirannya Kristus itu? Boleh saya sebut bagian yang fundamental dari pola pikiran ini Kristus adalah ternyata berulang-ulang dikatakan kita ini justru harus waspada dengan isi batin. Jadi isi batin ini harus diwaspadai. Karena apa? Karena dari batin itulah dosa, nafsu, kecemaran semuanya berasal. Jadi yang ditekankan oleh Yesus itu bukan tubuh sebagai sumber dosa. Nah, saudara-saudara, ini sangat menarik ya, berbeda dengan filsafat Plato. Kalau filsafat Plato itu menempatkan bahwa semua kecemaran, semua nafsu, semua hal yang buruk itu berasal dari tubuh. Nah, Yesus tidak begitu. Tubuh ini hanya alat dari batin. Saya ambil contoh di dalam Markus pasal 7. Nah, di dalam Markus pasal 7 ayat 20 sampai dengan 23, Tuhan Yesus berkata, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dari hati. Nah, dunia mengajarkan tentang haram dan halal itu dari apa yang keluar masuk ke dalam. Dia lupa bahwa yang paling esensial, yang paling berbahaya justru apa yang keluar dari dalam keluar. Nah, dari hawa nafsu, kenajisan, dosa itu berasal dari hati, dari batin manusia. Karena itu di dalam iman Kristen, makna perzinahan bukan hanya sekadar dipahami persetubuhan di antara dua orang yang bukan suami istri. Bukan itu, kalau itu sih semua agama ngomong. Tetapi keinginan di dalam hati terhadap lawan jenis secara tidak wajar, itu sudah berzina. Demikian pula dengan makna dosa pembunuhan. Bukan hanya karena kita melakukan pembunuhan secara fisik kepada musuh atau orang yang kita benci, itu pasti pembunuhan. Tetapi Yesus mengatakan kemarahan dan kebencian yang liar di dalam hati telah dianggap sebagai dosa pembunuhan. Ini yang seringkali orang lupa. Orang memoles-moles dengan kesopanan, dengan kelembutan, tapi tidak menyelesaikan masalah akarnya. Akarnya ada di dalam hati. Kualitas the mindset of Christ bersumber pada kemurnian dan kesucian hati. Karena itu di dalam Kristus manusia dibebaskan dari kepalsuan dan kemunafikan. Karena itu yang Yesus tuntut adalah hati yang suci. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka lah yang akan melihat Allah. Suci hati. Lalu saudara-saudara, kekasan lain, the mindset of Christ, yang utama adalah Yesus itu memilih mengorbankan dirinya demi keselamatan dan penebusan dosa umat manusia. Itu ciri khas. Dia itu memilih. Jadi memang sengaja memilih mengorbankan dirinya. Nah, karena itu saudara-saudara, kematian di atas kayu salib yang dijalani oleh Yesus bukan karena ketidakberdayaan dia, bukan karena kegagalan, bukan karena dia ini mengalami nasib tragis, tetapi kematiannya di atas kayu salib itu bersumber dari
kekuatan kasih-Nya yang tanpa batas dan tanpa syarat. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berulang kali di kitab-kitab Injil Yesus menyatakan bahwa Ia datang untuk menyerahkan nyawanya. Sebab Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Jadi saudara-saudara, maka kita bisa melihat bahwa Kristus bukan sekadar menolak kekerasan dengan menyerahkan nyawanya, tapi apa? Yang utama, oleh karena Ia menempatkan dirinya secara unik sebagai penebus. Saudara-saudara, padahal untuk menebus manusia itu harus ada 3 syarat. Yang pertama, dia harus benar-benar manusia, supaya ia bisa menyelamatkan manusia sesamanya. Yang kedua, dia harus benar-benar orang benar, karena hanya orang benar yang hidup benar, hidup kudus, yang bisa menolong orang yang tidak benar. Dan yang ketiga, harus benar-benar Allah. Karena Sang Penebus ini harus mendamaikan manusia dengan Allah. Nah, siapa di antara manusia ini, di antara para nabi, yang bisa memenuhi 3 syarat? Benar-benar manusia semua orang. 2, benar-benar orang benar. Nah, belum tentu. Banyak para nabi yang hidupnya juga semula tidak benar. Yang ketiga, harus benar-benar Allah. Nah, 3 syarat inilah yang dimiliki oleh Yesus. Karena itu saudara-saudara, seluruh pemikiran, ajaran, dan karya mujizat serta penebusan Yesus menjadi sentral bagi arah perjalanan sejarah umat manusia. Tanpa Kristus, pemikiran dan karyanya, niscaya seluruh umat manusia akan binasa. Saudara-saudara, pikiran Kristus hanya dapat dimiliki oleh seseorang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Di dalam bacaan kita, 1 Korintus pasal 2 ayat 12, Rasul Paulus berkata, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita tidak menerima roh dunia, tapi saudara, kita menerima roh dari Allah. Selama seseorang itu dikuasai oleh roh dunia, maka ia tidak sanggup untuk memahami dan memiliki pikiran Kristus. Walaupun dia baca buku, walaupun dia membaca Alkitab, tapi kalau tidak ada roh Allah, tidak bisa. Saudara-saudara, karena itu di dalam kasus tertentu, roh dunia itu mendorong seseorang untuk menganggap pikirannya itu sebagai pikiran Allah. Dalam sejarah kita dapat melihat orang-orang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, sehingga pikiran-pikirannya diidentikan dengan Tuhan. Nah, ini namanya gejala apa namanya? Namanya gejala megalomania. Ya. Megalomania itu orang yang membesarkan dirinya. Dia menganggap pikiran-pikirannya, ucapan-ucapannya identik dengan sabda Tuhan. Orang-orang yang mempunyai megalomania itu adalah mempunyai dorongan supaya dia dipuja, kultus individu. Mereka menginginkan para penganutnya tunduk dan mengikuti seluruh kemauan atau kehendaknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan di sekitar kita ada banyak orang yang megalomania, yang sifatnya menyamakan, seakan-akan pikirannya itu yang paling benar, ya, dan dia memaksakan kehendaknya, ya, kalau perlu mengancam, kalau perlu dengan kekerasan supaya kehendaknya itu ditaati.
Kita harus hati-hati saudara terhadap tipe-tipe orang yang megalomania, atau jangan-jangan kita sendiri. Saudara-saudara, karena itu di dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan the mindset of Christ. Kita semua tanpa terkecuali harus hidup di dalam the mindset of Christ yang diejawantakan di dalam 3 hal. Jadi yang saya mengulangi kembali, yang pertama, kemurnian dan kesucian yang bersumber dari hati. Itu nomor 1. Kemurnian dan kesucian yang bersumber dari hati, sehingga kita waspada menjaga batin kita dari kecemaran dan kenajisan dunia. Kita juga dibebaskan dari kepalsuan dan kemunafikan. Yang kedua, kesediaan diri dikuasai oleh cinta kasih Kristus yang bersedia berkorban dengan menolak mentalitas yang suka mengorbankan orang lain. Yang kedua, bersedia dikuasai oleh kasih Kristus yang bersedia berkorban, bukan mengorbankan orang lain. Yang ke surga dengan cara membunuh orang lain, dengan membinasakan orang-orang yang tidak bersalah. Dan yang ketiga, memberi ruang kepada sesama untuk mengambil jalan hidup dan keputusan yang bebas. Itu Yesus. Dia memberi orang untuk memilih. Kamu mengikut silakan, tidak mau mengikut silakan. Diberikan kebebasan untuk memilih, bukan didasari pemaksaan, ancaman dan kekerasan. Saudara-saudara, bukankah dari ketika aspek pikiran Kristus tersebut menghasilkan integritas? Jadi integritas itu dilandasi oleh kesucian dan kemurnian hati. Lalu juga lahir kepedulian karena bersumber pada cinta kasih dan kesediaan berkorban tanpa syarat. Dan yang ketiga, excellent, karena kita memberi ruang kepada setiap orang untuk melakukan keputusan etis dan karyanya yang terbaik. Jadi ini cocok sekali dengan core value dari Universitas Kristen Maranatha. Integrity, care, and excellence. Lahir dari hati, kemudian kepedulian lahir dari cinta kasih Kristus, dan excellent karena kita melakukannya dengan cara memberikan ruang yang leluasa bagi orang dan untuk melakukan karyanya yang terbaik. Saudara-saudara, karena itu kita mempunyai tugas panggilan. Bagaimana the mindset of Christ itu dapat kita komunikasikan, dapat kita inspirasikan kepada banyak orang, supaya the mindset of Christ menjadi pola hidup manusia yang akan menuntun kepada keselamatan. Maukah sekarang pikiran-pikiran kita ditundukkan, disalibkan oleh the mindset of Christ, sehingga pikiran dan perasaan serta kehendak kita lakukan untuk mempermuliakan Allah, mengasihi Kristus, dan menyatakan kuasa Roh Kudus yang membaharui. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa yang Maha Baik, di awal bulan September ini kami masih menghadapi satu situasi yang memprihatinkan. Efek pandemi COVID-19 belum direspon dengan tepat oleh banyak orang. Kami juga belum merespon untuk menata hidup kami secara transformatif. Padahal Tuhan, melalui pandemi ini kami diajar untuk mengubah mindset kami, pola pikir kami yang lama, supaya menjadi pola pikir yang sungguh-sungguh
kami revisi, kami evaluasi, dan kami ubah menjadi sesuatu yang baru, yang kreatif, dan membawa perubahan-perubahan yang membangun. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengalami perubahan mindset, dan itu hanya dapat terjadi jikalau kami mau membuka diri terhadap Kristus. Penuhilah mindset kami dengan mindset dari Kristus, mindset pikiran dari Yesus. Untuk itu ya Bapa, biarkanlah melalui pemberitaan firman kami dimampukan untuk menguji mindset kami melalui situasi krisis. Yang kedua, melalui saat kepentingan-kepentingan pribadi kami terganggu. Demikian pula saat kami jauh dari pujian secara publik dari orang-orang di sekitar kami. Apakah kami melakukannya dengan hati yang tulus, dengan hasil yang terbaik? Kami berdoa ya Tuhan untuk Universitas Kristen Maranatha. Tuhan memberkati, di mana pada tahun 2020 bulan September ini yang akan diperingati pada tanggal 11 September, Universitas Kristen Maranatha akan merayakan ulang tahunnya yang ke-55 tahun. Tuhan memberkati. Tuhan juga memberikan kekuatan, kasih karunia, hikmat, dan segala kemampuan kepada para pimpinan, baik para pengurus YPTKM, Bapak Rektor dan Wakil Rektor, para dekan dan jajarannya, seluruh dosen, seluruh karyawan di direktorat, karyawan dan para mahasiswa, di mana kami sedang mempersiapkan diri untuk menerima penerimaan mahasiswa baru. Tuhan memberkati seluruh persiapan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Berkati ya Tuhan, supaya mereka dengan kasih karunia-Mu memaknai hari-hari yang telah lewat, di mana pada saat ini mereka telah ditambahkan 1 tahun lagi. Biarkan itu memampukan mereka mengalami perubahan mindset yang sesuai dengan pikiran Kristus. Tuhan, kami serahkan segenap pergumulan kami masing-masing, pribadi demi pribadi, di dalam penyertaan dan kemurahan Tuhan. Dengar dan kabulkanlah doa kami, oleh karena kami berdoa di dalam nama yang kudus, nama yang menyelamatkan, nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus. Dialah Tuhan, Sang Firman Allah yang hidup. Di dalam Dia termanifestasikan pikiran-pikiran Allah yang dilandasi oleh kasih, kemurahan, pengampunan, keadilan, dan damai sejahtera. Kami serahkan Tuhan doa kami. Kabulkanlah ya Yesus doa kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan tema The Mindset of Christ. Kiranya setiap kita punya pola pikir yang sama dengan Kristus. Sebelum kita mengakhiri Maranatha Family Fellowship, kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari NKB 138, Makin Serupa Yesus Tuhanku. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin
hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasih-Mu, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap, ku milikmu tetap. Doa pengutusan dan berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono, MTH. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri dengan bersama merendahkan diri kita agar Tuhan memberkati. Mari kita menyambut berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah bergabung dengan Maranatha Family Fellowship. Jangan lupa mengisi evaluasi. Sampai bertemu kembali pada ibadah minggu depan, Jumat 11 September 2020. Tuhan memberkati kita semua.